Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya hormati dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan tentang 25 dosa syirik, memasuki yang ke-9, bertawakal kepada selain Allah Azza wa Jalla. Bertawakal atau bergantung hati kepada selain Allah Azza wa Jalla, maka ini termasuk syirik. Kenapa jemaah sekalian termasuk syirik? Karena tawakal, bergantung hati kepada Allah adalah termasuk ibadah. Dalam surat Al-Maidah ayat ke-23, Allah Azza wa Jalla menegaskan, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hendaklah hanya kepada Allah kamu bertawakal kalau kamu benar-benar beriman. Ayat ini jelas ada perintah bertawakal kepada Allah, berarti tawakal itu ibadah. Bahkan kata Allah, kalau kamu benar-benar beriman, kamu bertawakal kepada Allah. Berarti yang bertawakal kepada selain Allah tidak benar-benar beriman. Ya. Kemudian juga Allah menjanjikan keutamaan yang besar bagi orang yang bertawakal kepadanya. Sebagaimana di surat At-Talaq ayat ke-3. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka pasti Allah akan menolongnya. Ini janji Allah. Menunjukkan kepada kita tawakal itu ibadah. Ibadah yang memiliki keutamaan yang sangat besar. Oleh karena itu, barang siapa bertawakal kepada selain Allah, berarti dia telah berbuat syirik. Syirik besar atau syirik kecil, tergantung. Apabila seseorang bertawakal kepada selain Allah dalam perkara yang hanya Allah saja mampu memberikannya, maka itu adalah syirik besar. Apabila seseorang bertawakal kepada Allah, apabila seseorang bertawakal kepada selain Allah dalam perkara yang hanya Allah saja mampu mengabulkannya, maka itu syirik besar. Contohnya, dalam keselamatan di alam kubur atau keselamatan di hari akhirat, siapa yang bisa menolong kita? Hanya Allah. Kalau seperti ini kita bertawakal kepada selain Allah, maka itu syirik. Maka itu adalah syirik. Ya. Apa saja yang hanya mampu dilakukan oleh Allah. Kemudian kita bergantung hati kepada selain Allah dalam hal tersebut, maka itu adalah syirik. Ini contoh yang pertama. Ini adalah syirik besar. Kemudian, tawakal kepada selain Allah yang syirik kecil. Ketika seseorang bertawakal kepada selain Allah, tapi hatinya masih yakin kepada Allah. Contohnya apa? Untuk sembuh dari sakit, dia bergantung hati kepada dokter. Hatinya dia gantungkan kepada dokter. Tapi dia tahu dokter itu hanya sebab, dia yakin Allah yang menyembuhkan, maka itu syirik kecil.
Namun kalau dia tidak lagi yakin Allah yang menyembuhkan, dia meyakini ada selain Allah yang menyembuhkan, maka menjadi syirik besar. Kenapa? Karena yang maha mampu menyembuhkan hanya Allah. Sebagaimana kata Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, maka Allah yang menyembuhkan. Dan di antara doa Nabi SAW, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi antas syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, Rabbnya manusia, sembuhkanlah, Engkaulah asy-syafi, yang maha menyembuhkan. Ini termasuk nama Allah, asy-syafi, yang maha menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit. Jadi, kalau hati seseorang bergantung kepada dokter, tapi dia yakin dokter itu hanya sebab, Allah yang menyembuhkan, maka itu syirik kecil. Tapi kalau dia sudah meyakini dokter yang menyembuhkan bukan lagi Allah, atau bukan hanya Allah saja, maka menjadi syirik besar. Baik, jadi tawakal itu bisa syirik besar, bisa juga syirik kecil. Dan jemaah sekalian, Allah memberi peringatan keras. Orang yang bertawakal kepada selain Allah tidak akan ditolong oleh Allah. Sebagaimana dalam hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, atau hadis Abdullah bin Ukaim radhiyallahu anhu, diriwayatkan Imam Ahmad dan At-Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Barang siapa bergantung kepada sesuatu akan dibiarkan kepadanya. Maksudnya tidak ditolong oleh Allah. Jadi jemaah sekalian, kita boleh berobat. Kita boleh datang ke dokter ketika kita sakit. Tapi jangan hati kita bergantung kepada obat, jangan pula bergantung kepada dokter. Yakinlah itu hanya sebab, Allah yang menyembuhkan. Kita boleh melakukan sebab. Kita pergi bekerja mencari rezeki. Tapi yakinlah yang memberikan rezeki hanya Allah. Pekerjaan kita hanya sebab. Yang berikan rezeki hanya Allah. Jangan hati kita bergantung kepada pekerjaan kita, atau kepada majikan kita, atau kepada perusahaan kita, atau kepada kecerdasan kita. Kalau hati kita bergantung kepadanya, kata Allah, kata Nabi SAW, man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Barang siapa yang bergantung kepada sesuatu akan dibiarkan kepadanya, tidak ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, jadi kita tetap dianjurkan melakukan sebab, akan tetapi jangan hati kita bergantung kepada sebab. Ya. Kemudian yang ke-10, syirik di dalam sebab. Syirik di dalam sebab. Apa maksudnya jemaah sekalian syirik dalam sebab? Maksudnya meyakini sesuatu sebagai sebab, padahal Allah tidak menentukannya sebagai sebab. Apakah itu sebab kemanfaatan atau sebab kemudaratan? Bukankah Allah yang maha menciptakan dan maha menakdirkan? Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah pencipta segala sesuatu. Allah yang menakdirkan segala sesuatu. Kalau begitu jemaah sekalian, yang berhak menetapkan sesuatu sebagai sebab itu hanya Allah. Nah, sekarang kita sudah mulai masuk pada syirik dalam rububiyah. Jadi nomor 1 sampai 9 itu semuanya syirik dalam uluhiyah, dalam ibadah. Sekarang dalam rububiyah. Ya. Meyakini Allah pencipta segala sesuatu ini termasuk tauhid rububiyah. Mengimani sifat-sifat Allah sebagai Rabb.
Kalau begitu kita juga harus mengimani hanya Allah yang bisa menetapkan sesuatu sebagai sebab. Apakah itu sebab kemanfaatan atau sebab kemudaratan? Sebab kemanfaatan, contoh kesembuhan, obat-obatan. Itu adalah sebab kemanfaatan. Atau manfaat apa saja. Atau sebaliknya sebab kemudaratan. Bahaya yang menimpa kita. Contohnya, api itu membakar dan lain-lain. Maka jemaah sekalian, yang bisa menetapkan dan menakdirkan sesuatu sebagai sebab hanya Allah. Pertanyaannya, dari mana kita mengetahui sesuatu itu adalah sebab? Jawabannya dari dua cara. Untuk mengetahui sesuatu itu sebagai sebab, kita lihat dari dua cara. Cara yang pertama, melalui dalil syar'i. Dalil syar'i artinya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Contohnya apa? Kita ketahui sesuatu itu adalah sebab melalui dalil syar'i. Contohnya sangat banyak, diantaranya madu. Allah Azza wa Jalla berfirman, fihi syifa. Dalam madu itu ada kesembuhan. Maka kita pun tahu madu itu adalah obat. Begitu pula Al-Quran dengan cara diruqyah. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran itu, padanya ada kesembuhan dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kita pun tahu Al-Quran itu adalah obat. Dan ada hadis Rasulullah SAW meruqyah dengan Al-Quran, sahabat meruqyah dengan Al-Quran. Seperti kisah seorang kepala suku atau pemimpin satu kampung yang disengat oleh kalajengking. Lalu seorang sahabat membaca surat Al-Fatihah satu kali saja langsung sembuh. Maka kita pun tahu Al-Quran adalah sebab kesembuhan. Begitu pula Al-Habbatus Sauda. Kita tahu Al-Habbatus Sauda adalah sebab kesembuhan dari mana? Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna fil habbatis sauda syifa'an min kulli da. Begitu pula lalat. Lalat punya dua sayap. Satu sayap itu penyakit, satu sayap ada obat. Ada penawarnya. Ketika dia hinggap di minuman kita, dia lepaskan penyakitnya. Ketika kita celupkan ke bawah, dia lepaskan penawarnya. Dari mana kita tahu? Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini cara yang pertama. Kita mengetahui sesuatu adalah sebab kemanfaatan dari Al-Quran dan Sunnah. Baik, ini yang pertama. Cara yang pertama. Cara yang kedua, dalil qadari. Disebut dalil qadari. Percobaan yang ilmiah. Yang masuk akal. Yang bisa membuktikan ada hubungan antara sebab dengan akibat. Contohnya apa? Pengobatan modern, obat-obat modern. Ya, yang suka kita beli di apotik. Dari mana kita tahu itu adalah sebab kesembuhan? Dari penelitian, percobaan, pembuktian. Ada hubungan antara sebab dengan akibat. Maka kita pun tahu itu adalah sebab kesembuhan yang Allah tetapkan. Baik. Jadi dua cara ini. Kalau sesuatu dikatakan ini sebab bermanfaat, ini sebab berbahaya, tapi tidak bisa dibuktikan dengan dua cara ini, maka meyakininya sebagai sebab adalah syirik. Adalah syirik. Ya. Sebagai contoh, di Indonesia itu katanya ada orang bisa mengobati dengan telur.
penyakit manusia dipindahkan ke telur. Atau seekor hewan, kambing misalkan. Penyakit manusia dia bisa pindahkan ke kambing. Sekarang kita uji dengan dua cara ini. Yang pertama, ada dalilnya tidak? Tidak ada. Tidak ada pengobatan dalam Al-Quran dan Sunnah dengan cara seperti itu. Yang kedua, masuk akal tidak? Saya kira tidak ada dokter yang pernah menjelaskan seperti itu. Hanya dengan modal telur, penyakit bisa ditransfer ke situ. Maka, meyakininya sebagai sebab kesembuhan adalah syirik. Tapi kenapa sembuh? Ternyata sembuh. Maka jemaah sekalian, itulah namanya sihir. Ya, kalau sembuh, itulah namanya sihir. Walaupun sembuh, tetap saja syirik. Jangan asal sembuh kita berobat, tidak. Insya Allah nanti akan kita bahas juga masalah sihir dan perdukunan. Itu juga termasuk syirik tersendiri. Iya. Jadi apa saja yang diyakini sebagai sebab, apakah sebab kebaikan atau sebab kemudaratan, tapi tidak bisa dibuktikan dengan dua dalil ini, maka meyakininya sebagai sebab adalah syirik. Syirik besar atau syirik kecil tergantung keyakinan. Kalau seseorang meyakini sesuatu itu bermanfaat dengan sendirinya atau bermudarat dengan sendirinya, bukan Allah yang memberi mudarat, maka bukan Allah yang memberi mudarat atau memberi manfaat, maka itu syirik besar. Tapi kalau dia meyakini sesuatu itu hanya sebab, Allah yang menentukan kemanfaatan dan kemudaratan, maka itu adalah syirik kecil. Baik. Kemudian ulama juga berdalil dengan ayat-ayat tentang penyembahan orang musyrik kepada patung-patung mereka. Ya. Seperti dalam surat Az-Zumar ayat ke-38. Afara'aitum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durri. Terangkan kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah. Apabila Allah menginginkan kemudaratan menimpaku, apakah mereka bisa menghilangkan kemudaratan itu? Au aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmati? Atau Allah menginginkan untuk memberi rahmat kepadaku, apakah mereka bisa mencegah rahmat Allah? Tentu mereka tidak bisa. Jadi, ayat ini menunjukkan yang mereka sembah itu sama sekali tidak bisa memberi manfaat, tidak pula bisa memberi mudarat. Pertanyaannya jemaah sekalian, apakah orang musyrik dulu tidak tahu patung-patung itu nggak bisa memberi manfaat, nggak bisa memberi mudarat? Mereka tahu atau tidak? Tahu mereka. Jadi apa yang mereka harapkan dari patung itu? Mereka harapkan patung itu jadi sebab mereka dapat manfaat. Jadi orang yang meyakini sesuatu sebagai sebab, dia sama dengan keyakinan orang musyrik jahiliyah dahulu. Makanya kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah tentang ayat ini, wasyahid min hadhil ayah anna hadhil asnam la tanfa ashabaha wa la bijalbi naf'in wa la bidaf'i durrin. Yang menjadi sisi pendalilan dari ayat ini adalah bahwa patung-patung itu tidak sedikit pun bisa memberi manfaat kepada penyembahnya. Tidak bisa memberi manfaat, tidak pula menghilangkan mudarat. Falaisat asbaban lidzalik. Maka patung-patung itu bukan sebab kemanfaatan, bukan pula sebab hilangnya mudarat. Fayuqasu 'alaiha kullu ma laysa bisababin syar'iyyin aw qadariyyin. Maka dikiaskan kepada itu segala sesuatu yang bukan sebab syar'i, bukan pula sebab qadari. Sebab syar'i itu seperti membaca Al-Quran, itu sebab syar'i namanya. Sebab qadari seperti madu tadi, atau habbatus sauda. Fayu'tabaru ittikhadhuhu sababan isyrakan billah. Maka menganggap sesuatu itu sebagai sebab, padahal itu bukan sebab,
adalah termasuk mempersekutukan Allah Azza wa Jalla. Baik. Dan syiriknya pun bisa dua. Bisa syirik dalam rububiyah, bisa pula syirik dalam uluhiyah. Syirik dalam rububiyah, ketika mereka meyakini ada selain Allah yang bisa memberi manfaat atau menghilangkan mudarat. Kan hanya Allah yang bisa melakukan itu. Ketika mereka meyakini hanya ada selain Allah yang bisa menentukan sesuatu sebagai sebab atau menciptakan sesuatu sebagai sebab, itu syirik dalam rububiyah. Kemudian ini juga bisa masuk syirik dalam uluhiyah, yaitu mereka bergantung hati kepadanya. Jadi masuk dalam syirik tawakal. Iya, bergantung hati kepada benda-benda. Iya. Baik, kita masuk yang berikutnya, yang ke-11, syirik dalam tabarruk. Tabarruk itu artinya mencari berkah. Dan berkah itu maknanya adalah kathratul khair wa thubutuhu. Kebaikan yang melimpah dan terus-menerus ada. Iya. Tabarruk mencari berkah. Maka jemaah sekalian, yang maha berkah hanya Allah. Yang maha mampu memberikan berkah kepada kita hanya Allah. Oleh karena itu, mencari berkah dari pepohonan, batu-batuan, begitu pula kuburan para wali termasuk syirik. Mencari berkah dari kuburan-kuburan para wali, dari batu-batuan, dari pepohonan, termasuk kesyirikan. Iya. Dan ini juga ada hubungannya dengan poin yang ke-10. Syirik dalam sebab. Maka di sini lebih spesifik lagi, sebab keberkahan. Ini juga bisa syirik besar, bisa syirik kecil. Kalau mereka yakini pepohonan, batu-batuan, kuburan bisa memberikan berkah dengan sendirinya, bukan Allah yang memberikan keberkahan, maka itu syirik besar. Tapi kalau mereka yakini itu hanyalah sebab dan Allah yang memberikan berkah, maka itu adalah syirik kecil. Apa dalilnya? Mencari berkah dari benda-benda termasuk syirik. Hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Al-Harith bin Auf, atau yang lebih dikenal dengan Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan ketika para sahabat dalam perjalanan menuju Hunain, menuju perang Hunain. Nabi SAW dan para sahabat, yang ketika itu banyak sahabat baru masuk Islam. Maka mereka melewati orang-orang musyrik yang lagi mencari berkah dari sebuah pohon. Cara mereka mencari berkah, yaqufuna indaha wa yanutuna biha aslihatahum. Mereka berdiam diri, beribadah di sekitar pohon itu, dan menggantungkan senjata mereka di pohon itu. Kenapa menggantungkan senjata di pohon itu? Supaya dapat berkah, supaya senjatanya jadi sakti. Ya. Maka kata beliau, kami pun melewati pohon itu, lalu kami berkata, Ya Rasulullah, ija'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. Ya Rasulullah, tolong kami juga ditetapkan ada pohon seperti ini untuk digantungkan senjata, supaya senjatanya dapat berkah. Maka jemaah sekalian, apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, Subhanallah, Maha suci Allah. Artinya itu perbuatan syirik kalau beliau mengucapkan Subhanallah, karena Subhanallah itu maknanya Maha suci Allah dari kesyirikan. Kama qala qaum Musa, yang kalian ucapkan itu sama dengan ucapan kaum Nabi Musa alaihissalam. Kemudian beliau membaca surat Al-A'raf ayat 138 tentang ucapan Bani Israel kepada Musa. Ija'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, tolong buatkan patung untuk kami sembah,
sebagaimana patung-patung milik mereka. Jadi kata Nabi SAW, mencari berkah dari pohon itu sama dengan menyembah patung. Sama, termasuk syirik. Maka hadis ini jelas. Nabi SAW menghukumi orang yang mencari berkah dari pepohonan adalah syirik. Ya, di samping hadis yang jelas ini, juga kita kembali kepada kaidah yang ke-10 tadi. Kaidah tentang sebab. Dengan kaidah itu kita bisa memahami bahwa meyakini sesuatu bisa memberikan berkah, tapi tidak bisa dibuktikan dengan dalil, maka itu adalah syirik. Oleh karena itu jemaah sekalian, kita boleh mencari berkah kalau ada dalilnya. Dan semuanya harus terpenuhi 3 syarat. Baru kita bisa mencari berkah dari sesuatu. Syarat yang pertama, ada dalilnya. Contohnya apa? Ada dalilnya. Masjid. Tempat yang penuh berkah. Terutama Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, kemudian Masjid Quba. Masjid adalah tempat yang penuh berkah. Dari mana kita tahu? Dari dalil. Dari Al-Quran dan Sunnah. Masjid, rumah Allah. Tentu rumah Allah penuh berkah. Iya. Contoh yang tidak ada dalilnya, tanah Karbala di Irak. Tidak ada dalilnya itu tanah penuh berkah. Tidak ada. Yang ada dalilnya masjid, rumah Allah. Iya. Atau kuburan-kuburan, batu-batuan di kuburan para wali. Tidak ada dalilnya. Itu bisa memberikan berkah. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, mengikuti dalil cara mencari berkahnya. Mengikuti dalil. Sekarang kita mau cari berkah di Masjid Nabawi. Bagaimana caranya? Caranya harus mengikuti dalil. Yaitu dengan cara lakukan sholat di situ. Berzikir, beribadah kepada Allah, menghadiri majelis-majelis ilmu. Bukan kita usap-usap dindingnya, kemudian kita usap ke tubuh kita. Tidak. Itu cara yang bid'ah. Iya. Kemudian jemaah sekalian, di Makkah dan Madinah banyak tempat-tempat yang mereka anggap bisa memberikan berkah, padahal tidak. Ya, seperti Gua Hira atau Jabal Rahmah. Nah, itu nggak ada dalil itu memberikan tempat yang berkah, yang dianjurkan kita mencari berkah, tidak ada. Apalagi pulang bawa batu-batuannya. Ya. Ka'bah, Masjidil Haram dan Ka'bah, tempat yang memiliki berkah. Bagaimana mencari berkah dari Ka'bah? Lakukan tawaf. Kelilingi Ka'bah selama 7 putaran. Bukan kita gunting kiswah Ka'bah, lalu kita bawa pulang, cari berkah. Tidak. Bukan seperti itu. Tetapi lakukan ibadah yang disyariatkan. Baik. Ini yang kedua. Syarat yang ketiga, meyakini itu semua hanya sebab dan Allah yang memberikan berkah. Ini yang paling utama. Ini syarat yang paling utama. Bukan Ka'bah yang ngasih berkah ke kita. Allah yang ngasih berkah. Dia hanya sebab. Bukan tempat, bukan tanah, bukan masjid itu yang ngasih berkah ke kita. Itu hanya sebab. Allah yang memberikan berkah. Iya. Contoh lain, air yang penuh berkah, air Zam-Zam. Kita cari berkah dengan cara kita minum. Begitu pula kita tuangkan ke atas kepala setelah tawaf, setelah sholat, sebelum menuju sa'i. Itu sunnah. Iya. Tapi kita yakin ini hanya sebab. Yang memberikan berkah adalah Allah. Kita minum sebanyak apapun, Allah nggak ngasih berkah, nggak akan dapat berkah. Allah yang memberikan berkah. Ini hanya sebab. Ini hanya sebab. Walaupun sesuatu itu memiliki berkah, tapi Allah tidak memberikan berkah, tidak akan dapat berkah. Begitu pula sesuatu itu
kita yakin adalah sebab, ada buktinya, tapi Allah tidak mengizinkan, tidak akan menjadi sebab. Sebagai contoh, api adalah sebab membakar. Kalau Allah tidak izinkan, nggak akan bisa membakar. Buktinya, api tidak bisa membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu pula tidak bisa membakar Abu Muslim al-Khawlani, seorang tabi'in yang dibakar oleh Al-Aswad al-Anasi, nabi palsu dari Yaman. Nggak terbakar. Jadi, jangan yakin kepada sebab itu. Yakin dia semata-mata sebab. Kalau Allah menghendaki terjadi, kalau tidak, tidak terjadi. Iya. Baik, ini yang ke-11. Syirik dalam tabarruk. Kemudian yang ke-12. Ini saya tulis di sini. Bahasa sini agak beda. Tapi saya bacakan dulu yang saya tulis. Mengenakan atau mempercayai jimat. Ya, apa bahasa sini? Azimat atau tangkal. Ya. Ini bukan jimat bahasa sini ya. Ya. Bahasa Arabnya tamimah. Mempercayai atau mengenakan tamimah. Ya. Satu benda yang diyakini bisa melindungi dari mara bahaya. Apakah itu cincin? Atau gelang? Atau kalung? Atau ada kertas tulisan-tulisan yang gak jelas, ada semacam simbol-simbol, ada seperti tulisan Arab. Orang Arab baca pun gak ngerti. Mirip tulisan Arab. Apakah dibawa-bawa ke sana kemari, atau ditempelkan di rumah, digantungkan di mobil, atau dijadikan sabuk, diyakini bisa melindungi dari mara bahaya, atau dibawa digantungkan di tempat usaha, rumah makan, restoran, supaya laris. Maka ini semuanya adalah syirik. Ini namanya tamimah. Ini semuanya adalah syirik. Dalilnya tegas, jelas dalam hadis Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu anhu, diriwayatkan Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa barang siapa menggunakan jimat, maka dia telah berbuat syirik. Jadi semua benda-benda yang diyakini bisa memberi manfaat atau melindungi dari bahaya. Siapa yang menggunakan tamimah, menggunakan tangkal, itu adalah syirik. Ya. Apakah syirik besar atau syirik kecil? Juga tergantung keyakinan. Kalau yakin benda itu yang melindunginya bukan Allah, maka syirik besar. Kalau yakin benda itu yang melariskan dagangannya, melancarkan usahanya, bukan Allah, maka syirik besar. Tapi kalau meyakini itu hanya sebab, dan Allah yang menolongnya, maka itu adalah syirik kecil. Iya. Dan hadis-hadis melarang penggunaan tamimah ini sangat banyak. Sangat banyak hadis-hadisnya. Karena ini termasuk kebiasaan orang-orang musyrik jahiliyah dahulu. Ya. Baik, ini yang ke-12. Kemudian yang ke-13. Takut sial. Atau sebaliknya merasa beruntung. Contohnya meyakini ada angka-angka keberuntungan. Jadi kalau dapat angka ini, dia yakin beruntung. Kalau nikahkan anak di angka ini, dia yakin beruntung. Ya, seperti di Indonesia ada kebiasaan sebagian masyarakat, kalau mau nikah, maka diundanglah seorang dukun. Disuruh cari tanggal keberuntungan. Dan hindarkan dari tanggal sial. Biasanya dipelajari tanggal lahir. Tanggal lahir calon pengantin laki-laki, tanggal lahir calon pengantin perempuan. Entah dibikin bagaimana, dikali-kali keluar angkanya. Ya. Entah dia pintar matematika atau gimana. Jadi keluar angka keberuntungan, keluar angka kesialan. Ini harus nikah di angka keberuntungan. Nggak boleh di angka sial. Ya. Dan ada kejadian nggak ditemukan angka keberuntungan. Jadi gagal nikah gara-gara dukun ini. Iya.
Maka ini termasuk syirik. Ya, contohnya mereka takut angka 13 atau angka 4. Ada di Jakarta gedung-gedung bertingkat, hotel-hotel mewah, itu nggak ada lantai 13. Masuk lift kita nggak ada lantai 13. Tidak ada lantai 4. Nggak ada kamar nomor 13 dan nomor 4. Di perumahan-perumahan juga begitu. Iya. Contoh lain, mau bangun rumah, undang ahli Feng Shui. Ya, disuruh pelajari. Ini jendelanya menghadap kemana? Pintunya menghadap kemana? Pintunya ini buka keluar atau buka ke dalam? Dipelajari dulu. Mana yang beruntung, mana yang sial. Maka ini semuanya adalah syirik. Iya. Syirik besar atau syirik kecil? Jamaah sekalian, kalau percaya pada dukunnya itu syirik besar. Sama dengan jimat tadi. Kalau jimatnya dapat dari dukun, maka itu syirik besar. Insya Allah kita akan jelaskan juga masalah perdukunan setelah ini. Tapi kalau dia nggak percaya dukun, hanya percaya angka-angka itu, maka dia bisa jadi syirik besar, bisa jadi syirik kecil. Kalau dia percaya angka-angka itu atau sebab-sebab itu bisa memberi keberuntungan atau menimpakan kesialan dengan sendirinya, bukan Allah, maka itu syirik besar. Tapi kalau dia yakin itu hanya sebab, Allah yang menakdirkan, maka itu adalah syirik kecil. Baik, adapun dalilnya, ini termasuk syirik. Hadis diriwayatkan Abu Daud dan Tirmidzi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Takut sial itu syirik, takut sial itu syirik. Ya. Dan syiriknya pun bisa dua tadi. Pertama, dia meyakini benda-benda itu yang menentukan sebab. Atau selain Allah yang menentukan sebab. Atau memberi manfaat atau menghilangkan kemudaratan. Ini syirik dalam rububiyah. Yang kedua, syirik dalam uluhiyah. Yaitu tawakal. Dia bergantung kepada sebab-sebab tersebut. Kepada angka-angka, hari-hari, dan lain-lain. Baik, jadi ini adalah syirik. Juga ada hadis yang lain. Diriwayatkan Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, man raddathu at-tiratu an hajatihi faqad asyrak. Barang siapa dihalangi oleh takut sial untuk melakukan hajatnya, maka dia telah berbuat syirik. Iya, jadi hadis-hadisnya jelas itu adalah kesyirikan. Satu hadis lagi diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wala tiyarah. Tidak ada penyakit menular dan tidak ada kesialan. Tidak ada penyakit menular maksudnya dia tidak menular dengan sendirinya. Dia hanya bisa menular dengan izin Allah Azza wa Jalla. Dan tidak ada kesialan. Ya. Wa yu'jibuni al-fa'al. Kata Nabi SAW, tetapi al-fa'al yang aku senangi. Para sahabat bertanya, wa mal fa'al ya Rasulullah, apa itu al-fa'al? Qala kalimatun thayyibah. Al-fa'al itu adalah kata-kata yang baik. Maksudnya, kata-kata yang memunculkan optimisme. Apa optimisme? Paham makna optimis? Paham ya? Lawannya adalah pesimis. Iya. Kata-kata yang memunculkan optimisme itu disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan takut sial. Munculkan yang membuat kita optimis melakukan aktivitas kita. Dan ini mengandung prasangka baik kepada Allah. Sedangkan orang yang takut sial itu mengandung prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi yang disenangi oleh Nabi SAW kata-kata yang baik yang bisa memunculkan optimisme, semangat untuk melakukan sesuatu. Ya. Kemudian yang ke-14, perdukunan dan peramalan. Meramal masa depan, meramal nasib orang. Ini adalah perdukunan. Ya.
sok tahu perkara gaib. Ini termasuk syirik. Apa yang akan terjadi di masa depan, setengah detik ke depan atau kurang dari itu, hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Kita masih hidup tidak setengah detik ke depan. Apa yang akan terjadi? Apalagi besok hari atau tahun depan. Itu termasuk perkara gaib. Orang yang meramal apa yang akan terjadi masa depan, itu namanya al-kahanah, perdukunan. Dan itu termasuk syirik. Kenapa syirik? Karena hanya Allah yang mengetahui perkara gaib. Surat An-Naml ayat ke-65. Kulla ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah, tidak ada yang mengetahui perkara gaib satupun makhluk di langit maupun di bumi kecuali Allah. Iya. Surat An-Naml ayat ke-65. Ayat ini jelas. Yang tahu perkara gaib hanya Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, setiap orang yang mengabarkan tentang berita gaib, itu hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia utusan Allah seorang Rasul. Yang kedua, dia adalah dukun pendusta besar. Para nabi dan rasul, dari mana mereka tahu perkara gaib? Dari wahyu. Dari wahyu yang Allah berikan kepada mereka. Sebagaimana Allah tegaskan di surat Al-Jin ayat 26-27. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada mir rasulin. Allah yang maha tahu perkara gaib, maka Allah tidak tampakkan perkara gaib tersebut kepada seorang pun kecuali kepada rasul yang Allah ridhoi. Selain rasul yang mengaku tahu perkara gaib, dalam syariat namanya adalah dukun atau kahin. Ya. Bahasa sininya apa? Sama ya. Bomo, ya. Dia adalah dukun. Walaupun orang panggil dia ustadz atau kiai atau syekh, walaupun orang bilang dia punya indera keenam, itu tidak ada jamaah sekalian. Tidak ada itu indera keenam. Itu adalah permainan setan, perdukunan. Atau katanya dia orang indigo. Ya. Pernah dengar ya? Katanya dia indigo, punya kelebihan. Itu bukan kelebihan. Itu kekurangan karena gangguan setan. Kalau ada anak kecil, dia tahu perkara gaib, dia sedang diganggu oleh setan. Itu bukan kelebihan. Atau mungkin itu setan yang dari kakeknya atau dari ayahnya. Ayahnya wafat, pindah ke dia. Tentu anak kecil itu bukan dukun. Tapi dia sedang diganggu oleh setan supaya anak kecil ini besarnya jadi dukun. Iya, jadi apa tadi? Bomo. Iya. Jadi ini semua perdukunan, penipuan terhadap umat. Walaupun juga disebut wali. Karena dia sudah tingkatan tinggi, wali sudah sampai tingkatan hakikat, sudah kasyaf kata mereka. Betul, kasyaf itu ada, termasuk karamah para wali. Tapi yang diberi kasyaf itu wali beneran. Bukan para dukun yang dianggap wali. Itu pun yang diberi kasyaf itu bukan gaib secara mutlak, tapi gaib secara nisbi. Contoh jamaah sekalian, kasyafnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi beliau berkhutbah di Madinah. Berkhutbah di masjid. Tiba-tiba beliau berkata, "Ya sariyatul jabal, wahai pasukan berlindung ke gunung. Wahai pasukan berlindung ke gunung." Padahal khutbah lagi di masjid. Bukan di tengah-tengah pasukan. Sebulan kemudian, datang pasukan dari Irak. Menceritakan saat-saat mereka dikepung musuh. Dan musuh sudah menyiapkan perangkap. Kalau mereka masuk, habis mereka. Mati mereka semuanya. Tiba-tiba mereka dengarkan suara Umar dari Madinah. Zaman itu kan belum ada HP. Dan belum ada video call. Tapi Allah tampakkan kepada Umar pasukannya di Irak. Dan itu jarak sebulan perjalanan dulu.
zaman belum ada pesawat. Maka mereka mengatakan, kami mendengarkan suara Umar, wahai pasukan berlindung ke gunung. Maka dengan itu kami pun selamat dari jebakan musuh. Nah ini contoh kasyaf. Tapi itu pun bukan gaib mutlak, tapi gaib nisbi. Artinya orang di Irak itu bukan hal yang gaib. Bagi mereka, mereka tahu kondisi mereka. Tapi orang di Madinah itu hal yang gaib. Maka Allah tampakkan kepada Umar sesuatu yang bagi orang Madinah itu hal yang gaib. Bukan gaib yang nisbi. Bukan gaib yang mutlak. Gaib yang mutlak itu peristiwa-peristiwa masa depan hanya Allah yang tahu. Tidak ada yang Allah beritahukan kecuali melalui wahyu kepada para nabi dan rasul. Iya. Jadi beda kasyafnya para dukun dan kasyafnya para wali. Iya. Jangan kita tertipu. Kemudian dalam hadis riwayat Muslim dari Hafsah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata arrafan fasa'alahu an syai' lam tuqbalahu salatun arba'ina lailatan." Siapa mendatangi dukun atau tukang ramal bertanya sesuatu, maka tidak diterima salatnya selama 40 hari 40 malam. Itu baru nanya-nanya, belum percaya. Baru nanya-nanya, belum percaya. Mungkin iseng-iseng saja, tapi nggak percaya. Maka solatnya tidak diterima 40 hari 40 malam. Tapi dia tetap wajib solat. Tetap dia harus solat. Kalau dia nggak solat, ini termasuk kekufuran, meninggalkan solat. Dia tetap harus solat. Dia tidak dapat dosa meninggalkan solat, tapi dia tidak dapat pahala solat. Karena datang ke dukun. Iya. Kalau dia percaya, lain lagi. Dijelaskan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Man atakahinan au arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Siapa mendatangi dukun atau tukang ramal lalu mempercayainya, maka dia telah kafir terhadap Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mempercayai dukun ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kekafiran. Karena sama saja kita samakan dia dengan Allah. Kalau kita tahu kalau kita percaya dia tahu perkara gaib, maka itu adalah kekafiran. Orang yang percaya dukun itu saja kafir, apalagi dukun itu sendiri. Tentu dia lebih kafir lagi. Iya. Jadi jemaah sekalian, ini dua bentuk orang yang nanya sama dukun. Yang pertama nanya-nanya tapi nggak percaya. Sholatnya tidak diterima 40 hari 40 malam. Yang kedua, dia percaya. Walaupun dia nggak nanya tapi percaya kepada dukun. Maka dia kafir. Iya. Dan para ulama juga mengatakan ini mencakup semua bentuk perdukunan di masa ini. Kenapa dikatakan di sini dia datang kepada dukun dan dia bertanya? Karena zaman dulu belum ada WhatsApp. Belum ada televisi. Sekarang bisa saja dukunnya di WhatsApp. Atau nonton acaranya di televisi. Acara perdukunan, acara ramalan-ramalan. Hukumnya sama. Nonton saja tanpa percaya tidak diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Kalau percaya kufur. Jadi sama. Zaman dulu harus datang, zaman sekarang nggak perlu datang ke dukun. Ya, bisa telepon, bisa WhatsApp, atau ada aplikasi, ketik rek spasi gaib, kirim ke nomor sekian, sama saja. Iya. Tapi ada satu lagi bentuk bertanya yang tidak syirik, yaitu bertanya kepada dukun atau mendatangi dukun atau berjumpa dengan dukun untuk membuktikan kedustaannya. Ini boleh, bahkan bagus bagi orang-orang yang berilmu. Ya, seperti Syekh Al-Albani rahimahullah, ada dua kisah beliau. Kisah yang pertama, ada dukun yang mengaku bisa mendatangkan ruh orang yang sudah wafat. Dan ini juga termasuk kepalsuan para dukun. Dan itu yang dilakukan Dajjal nanti di akhir zaman.
Jadi ada orang yang mau dia ajak murtad, dia tidak mau. Lalu kata Dajjal, bagaimana kalau saya hidupkan orang tuamu? Maka dihidupkan orang tuanya, datang ayah dan ibunya mengatakan, wahai anakku, berimanlah kepada dia, dialah Tuhanmu. Kata Nabi SAW, itu adalah setan laki-laki dan perempuan. Bukan orang tuanya yang sudah wafat. Kalau sudah wafat, sudah. Nggak ada ceritanya orang sudah wafat, bisa balik lagi ke dunia ini, jalan-jalan, apalagi mau balas dendam. Ya, itu nggak mungkin. Kata Allah, wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka ada barzakh sampai hari kebangkitan. Oleh karena itu alam kubur disebut alam barzakh, karena ada dinding. Mereka nggak bisa menembus ke alam dunia. Iya. Jadi ada orang mengaku, ada dukun mengaku bisa datangkan ruh orang yang sudah wafat. Maka Syekh Al-Albani rahimahullah untuk membuktikan kedustaannya, Syekh Al-Albani datangi dia dan minta tolong datangkan ruhnya Imam Bukhari. Ya. Ada hadis mau saya tanyakan. Ya. Ini sanadnya sahih atau tidak? Ya. Tentu dia nggak akan bisa mendatangkan ruhnya Imam Bukhari, tapi dia harus mendatangkan setan yang ahli hadis. Dan itu nggak mungkin kan? Jadi terbuktilah kedustaannya di situ. Karena nggak mungkin ada setan ahli hadis. Ya. Setan yang bantu dia mengaku orang yang sudah wafat. Ini contoh. Bentuk yang ketiga, datang kepada dukun, nanya kepada dukun untuk membuktikan kedustaannya. Ada contoh lagi yang kedua, Syekh Al-Albani rahimahullah undang makan seorang dukun. Ya, seorang dukun diundang makan. Kemudian ikannya atau dagingnya ditutupi dengan nasi semuanya. Jadi kelihatannya hanya nasi, nggak ada lauknya. Tidak ada dagingnya, tidak ada ikannya, tidak ada sayurnya. Sudah ditutupi semuanya. Sudah duduk dukun itu di meja makan, kemudian dia protes. Bagaimana caranya makan hanya nasi saja? Nggak ada lauknya, nggak ada ayamnya, nggak ada dagingnya. Ya. Nah jemaah sekalian, orang-orang yang hadir pun tahu dia adalah pendusta. Kalau dia tahu perkara gaib, kenapa dia tidak tahu? Ada di dalam itu ayamnya, lauknya, dagingnya. Maka terbukti dia seorang pendusta. Iya. Sampai jinnya pun nggak bisa melihat. Jin pun nggak bisa melihat yang ada di balik nasi itu. Iya, nggak bisa. Jadi jangan kita katakan jin bisa tembus pandang, tidak. Dia pun nggak bisa melihat. Iya. Jadi ini contoh untuk membuktikan. Nabi SAW juga pernah mendatangi Ibnu Sayyad untuk mengujinya dan membuktikan dia adalah penipu pendusta. Iya. Baik. Ini yang ke-14. Kemudian yang ke-15. Sihir. Sihir termasuk kesyirikan karena dua sebab. Karena dua sebab. Sebab yang pertama, para tukang sihir menjadi budak setan. Mereka harus menyembah para setan tersebut. Mereka berdoa kepada setan, mereka menyembelih untuk setan, supaya dibantu oleh setan. Supaya diajarkan sihir oleh setan. Sebagaimana Allah berikan isyarat dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Surat Al-Baqarah ayat 102, ayat yang panjang. Ada potongannya, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Nabi Sulaiman tidaklah kafir, akan tetapi yang kafir adalah setan-setan yang mengajarkan sihir kepada manusia. Jadi Allah tegaskan di antara sebab setan menjadi kafir karena mengajarkan sihir kepada manusia. Sebab yang mereka ajarkan adalah kekafiran dan kesyirikan. Oleh karena itu, sihir itu mempelajarinya, mengajarkannya, dan mempraktekannya semuanya adalah kufur. Semuanya adalah syirik. Ya, karena para tukang sihir itu nggak bisa melakukannya kecuali dengan bantuan setan.
Bagaimana bisa dia menyakiti orang dari jarak jauh? Karena bantuan setan. Karena diajari oleh setan. Karena dia menyembah setan, makanya setan mau membantu dia. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua, para tukang sihir itu kafir juga karena mereka mengaku-ngaku tahu perkara gaib. Jadi para tukang sihir itu juga sekaligus dukun. Yang kita bahas di poin yang ke-14. Ya. Jadi ini dua sebab mengapa sihir itu termasuk kesyirikan dan kekafiran. Baik. Kemudian yang ke-16. Ruqyah yang mengandung syirik. Mantra-mantra atau bacaan-bacaan yang mengandung syirik. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud dan yang lainnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar ruqa wat tamaima wat tiwalatah syirkun." Sesungguhnya ruqyah-ruqyah, tamimah atau tangkal, dan atiwalah, pelet, maka itu adalah syirik. Jadi di sini disebutkan 3 macam kesyirikan. Yang pertama ruqyah, yang kedua tamimah, sudah kita bahas tadi. Kemudian atiwalah, pelet. Tiwalah itu artinya menyihir orang supaya jadi cinta kepada seseorang. Iya. Maka itu adalah syirik. Ini masuk kategori sihir. Ya, membuat orang jadi suka. Atau sebaliknya, membuat suami istri bercerai. Itu bisa terjadi dengan sihir. Ya. Jadi 3 ditegaskan oleh Nabi SAW itu adalah syirik. Nomor 1 itu adalah ruqyah. Namun ruqyah yang beliau maksudkan, ruqyah yang mengandung syirik. Yaitu ruqyahnya para dukun. Kita kalau, na'udzubillah, pergi berobat ke dukun, maka dukun membacakan mantra-mantranya, bacaan-bacaannya yang mengandung syirik. Yaitu dia akan minta pertolongan kepada setannya. Berdoa kepada setannya. Biasanya begitu yang dilakukan oleh dukun. Dan untuk menipu kita, seringkali dicampur dengan ayat Al-Quran. Supaya kita tertipu. Padahal yang dia baca adalah mantra untuk minta tolong kepada setannya. Oleh karena itu jemaah sekalian, agar kita selamat, maka kita harus tahu mana ruqyah yang sesuai syariat, mana yang dilarang oleh syariat. Ruqyah yang sesuai syariat apabila terpenuhi padanya 3 syarat. Ruqyah yang sesuai syariat apabila terpenuhi padanya 3 syarat. Syarat yang pertama, meyakini ruqyah itu hanya sebab. Ruqyah itu hanyalah obat, pengobatan. Yang menyembuhkan adalah Allah Azza wa Jalla. Ini syarat yang paling utama. Karena banyak orang tertipu, seakan-akan tukang ruqyah itu yang punya kehebatan. Padahal dia hanya sebab, Allah yang menyembuhkan. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, ruqyah tersebut tidak mengandung penyelisihan terhadap syariat. Ini syarat yang kedua. Ruqyah tersebut tidak mengandung penyelisihan terhadap syariat. Dan penyelisihan terhadap syariat itu secara garis besarnya ada 3. Yang pertama syirik. Itulah yang dilakukan para dukun. Mereka membaca mantra-mantra untuk minta tolong kepada setan. Ya, atau mereka harus menyembelih untuk setannya supaya ditolong oleh setannya. Kemudian yang kedua, ruqyah yang mengandung bid'ah. Penyelisihan syariat yang kedua, ruqyah yang mengandung bid'ah. Ya. Contohnya jemaah sekalian, ada orang meruqyah dengan menetapkan ayat khusus untuk menyembelih jin. Jadi mereka bilang ada ayat khusus. Kemudian mereka meruqyah tangannya seperti orang menyembelih. Ya. Ini bid'ah, tidak ada dalilnya Nabi SAW meruqyah dengan cara seperti itu. Atau beliau menentukan ayat khusus menyembelih. Mereka juga bilang ada ayat khusus bisa
membakar jin. Ada ayat khusus bisa mengunci pergerakan jin. Ada ayat khusus bisa melihat jin. Tidak ada, itu semua termasuk bid'ah. Tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini yang kedua. Yang ketiga, ruqyah yang mengandung maksiat. Contohnya, tukang ruqyahnya laki-laki, pasiennya perempuan, lalu disentuh perempuannya, nggak boleh disentuh. Ya ruqyah baca saja, nggak usah disentuh. Ya, kalau itu lawan jenis atau berdua-duaan tidak boleh. Harus ada mahramnya. Baik. Ini yang kedua. Ruqyah itu tidak boleh mengandung penyelisihan syariat. Kemudian yang ketiga, ruqyah harus dengan bahasa yang dipahami. Maksudnya adalah dengan Al-Quran dan doa-doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ini syarat yang ketiga. Jadi ruqyah itu dengan cara membacakan Al-Quran atau doa-doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat Al-Quran yang mana? Semua ayat Al-Quran boleh. Tapi ada yang lebih afdol, yaitu Al-Fatihah, ayat kursi, 3 kul, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu yang paling afdol meruqyah. Ya, bahkan Nabi SAW mengatakan, wa mayudrika annaha ruqyah. Surat Al-Fatihah itu namanya ruqyah. Jadi jemaah sekalian, meruqyah itu mudah. Orang sudah hafal Al-Fatihah, sudah bisa meruqyah. Caranya gimana? Pertama dia niatkan meruqyah dalam hati. Lalu dia baca di depan orang sakit tersebut. Kalau dia bukan lawan jenis, boleh dia pegang kepalanya atau tempat yang sakit. Kemudian dia bacakan. Setelah dia bacakan, dia tiup disertai sedikit ludah. Meludah juga boleh, tapi jarang dilakukan oleh Nabi SAW. Ya, sahabat pernah dikumpulkan ludah kemudian dia ludahi. Tapi cukup dengan ditiup sedikit ludah. Ya. Jadi baca kemudian tiup. Tapi yang paling penting bacanya, nggak ditiup pun nggak apa-apa. Yang paling penting dibaca. Iya. Itu cara meruqyah, sudah selesai. Meruqyah sendiri juga bisa. Nabi SAW mengajarkan sahabat yang sakit dadanya, letakkan tanganmu di tempat yang sakit. Kemudian baca bismillah 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. Kemudian baca 7 kali, a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Singkat. Doa-doa ruqyah Nabi SAW semuanya pendek-pendek, singkat. Mudah dihafal. Jadi jemaah sekalian, tidak perlu bikin pelatihan ruqyah. Apalagi pelatihan berjam-jam. Apalagi pakai level. Ya, level 1, level 2, level 3. Level 4 udah jadi dukun. Itu nggak perlu. Dan kita belum pernah saya dengarkan ulama-ulama kita di masa ini, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Al-Albani, Syekh Muqbil, Syekh Shalal Fauzan itu mengadakan pelatihan ruqyah. Belum pernah. Karena itu hal yang mudah dipelajari. Ya. Itu hal yang mudah dipelajari, enggak sulit. Tapi mereka seakan-akan ini ilmu spesial. Hanya orang-orang spesial, tidak. Semua, setiap muslim bisa. Ya. Dan kalau kita sakit, lebih afdal kita meruqyah diri kita sendiri, jangan minta ruqyah. Karena minta ruqyah dan ruqyah itu sesuai syariat, hukumnya makruh. Kenapa makruh? Karena Nabi SAW mengabarkan sifat 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka punya 4 sifat. Yang pertama tidak minta diruqyah, yang kedua tidak melakukan pengobatan al-kai, pengobatan dengan besi panas, yang ketiga tidak tatayur, tidak takut sial, sebagaimana sudah kita bahas tadi, itu termasuk syirik. Yang keempat, mereka senantiasa bertawakal kepada Rabb mereka. Jadi, orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab tidak pernah minta diruqyah. Oleh karena itu, minta ruqyah, walaupun ruqyahnya sesuai syariat, hukumnya makruh. Tapi kalau ruqyahnya para dukun, minta ruqyah para dukun, ya hukumnya syirik. Begitu pula minta ruqyah yang haram, hukumnya menjadi haram.
Baik, jadi meruqyah itu mudah dengan Al-Quran dan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Walaupun jemaah sekalian, memang betul pengaruh ruqyah itu berbeda-beda. Tapi itu bukan dipengaruhi oleh keahlian. Beda dengan dokter, mungkin dokter itu mengobati pasien bisa dipengaruhi oleh keahlian dia, kepintaran dia dalam ilmu kedokteran. Tapi ruqyah tidak. Tidak ada orang yang lebih ahli meruqyah, yang ini kurang ahli meruqyah. Bukan itu yang memberikan pengaruh. Yang memberikan pengaruh adalah ketakwaan peruqyah itu. Ya, sahabat sekali baca Al-Fatihah, orang digigit kalajengking langsung sembuh. Kalau kita mungkin berkali-kali, terus nanti lagi baca lagi, besok baca lagi terus, tidak apa-apa. Mungkin perlu kita berkali-kali membacanya. Ya, jadi jangan kita yakini kalau si fulan yang meruqyah itu setannya takut. Ya, kalau yang lain setannya nggak takut. Ya, karena yang ini lebih ahli. Jangan-jangan bukan lebih ahli karena itu teman setannya. Ya, temannya setan. Bukan karena dia ahli. Ya, bisa jadi karena itu jemaah sekalian. Itu permainan setan. Ada tukang ruqyah dipermainkan oleh setan. Iya, jadi hati-hati. Jadi bukan karena keahlian, tapi karena ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena hakikat ruqyah adalah doa. Hakikat ruqyah adalah doa. Maka semakin tukang ruqyah itu mendekatkan diri kepada Allah, ruqyahnya lebih berpengaruh. Baik. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah poin berikutnya kita lanjutkan di pertemuan besok hari. Ya. Barangkali tanya jawabnya juga sekalian besok hari. Kita adakan tanya jawab setelah selesai semua materi. Ya. Untuk kesempatan hari ini cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.